Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Unitas Jambi, S1, S2, S3, saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya yang bestseller ini hasil penelitian yang saya tuangkan dalam bentuk buku. 240 halaman, isinya tentang orang-orang yang sukses dalam belajar bahasa Inggris, persamaannya apa. Kita bisa belajar dari mereka. Saya tidak memasukkannya ke jurnal artikel karena menurut saya buku lebih apa ya, lebih baik karena lebih menjangkau banyak orang. Kalau saya masukkan ke jurnal artikel di jurnal Scopus Q1 orang harus bayar membacanya. Saya pun harus membayar puluhan juta untuk agar artikel saya dimuat. Jadi menurut saya itu lucu. Sedangkan ini saya tidak bayar 1 sen pun. Irama Widya yang membiayainya, penerbitannya. Alhamdulillah bestseller di Gramedia dan di Shopee sudah habis. Semoga dicetak ulang. Saya juga bikin kursus TOEFL online via Zoom bagi adik-adik yang berminat. Silahkan bergabung. Eh, Nomor HP saya, WA saya ada di profil YouTube ini. Kemudian kalau yang ingin tes TOEFL baik yang simulasi yang harganya hanya 20.000 atau 25.000 maupun tes yang aslinya, saya bekerja sama dengan lembaga eh, penyelenggaranya ya. Silahkan kunjungi website saya yantotanjung.com. Di sana juga ada kursus online tapi melalui video. Demikian pengantar dari saya. Adik-adik, kita lanjutkan materi TOEFL preparation. Ini TOEFL Advance. Bukan yang beginner ya, bukan yang pemula. Jadi kalau adik-adik pemula belajar TOEFL belum pernah, sebaiknya ikuti yang belajar TOEFL bagi pemula. Ada di YouTube saya ini juga, lihat playlistnya. Kalau ini mereka yang targetnya 650. Kalau baru, belum tahu apa-apa, sebaiknya yang pemula dulu. Nah, kemarin skill 30 kita bicara tentang have. Yang bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus kata kerja bentuk ketiga. Have itu bentuknya selain have ada has, kemudian ada had kalau dia bentuk lampau dan ada having. Nah, sedangkan untuk skill 31 masih mirip dia. Sama-sama kata tertentu bertemu dengan verb. Kali ini adalah be. Be itu ya to be itu sendiri. Ada is, ada are, ada was, ada were, ada been, being, dan seterusnya. Bila to be bertemu dengan kata kerja lain dalam tes TOEFL, pastikan kata kerja lain itu adalah present participle atau verb ing. Atau bisa juga dia diikuti oleh past participle atau verb 3. Kapan dia diikuti verb ing? Kalau kejadiannya sedang berlangsung, present continuous. Kapan diikuti verb 3? Kalau dia bentuk pasif, kalimat pasif. Ini dia. Jadi verb itu ada am, kalau subjeknya I, is, kalau subjeknya she, he, it, kemudian are, kalau subjeknya we are, was, were, be, been, dan being. Ini contohnya ya. Jika to be bertemu kata kerja lain, nggak bisa pakai verb one. Salah. Harusnya doing. Are doing yang benar. The homework was due early. Ini juga salah. Karena ada to be bertemu kata kerja lain yang benar itu was done. Jadi bisa verb ing, bisa juga verb three. Kapan verb ing? Kalau sedang terjadi, kami sedang melakukan, mengerjakan PR kami. Kalau ini PR itu dikerjakan lebih awal. Itu pasif itu. Kalau pasif ada to be diikuti verb three. Kalimat pasif kalimat yang dikenai pekerjaan. Contohnya kalau kalimat aktif, ibu membeli sayur misalnya, jadinya sayur dibeli ibu. Paman menjual motor, motor dijual paman. Adik melempar anjing, anjing dilempar adik. Ayah bekerja membanting tulang, nah, tulang dibanting-banting ayah. Enggak ya. Nah ini juga salah. Tom is take the book. Ini to be bertemu kata kerja lain nggak bisa verb one. Harusnya verb ing. The book was take by Tom. To be nggak bisa diikuti verb one. Harusnya verb three. Nah, jadi kesimpulannya cukup simpel. Jika nanti ada bertemu dengan to be dalam tes TOEFL, pastikan kata kerja yang mengikutinya. Kata kerja lah ya, bukan kata benda.
Kalau kata benda ya misalnya she is a nurse. Ya nggak perlu pakai verb ing. She is a nursing nggak kayak gitu jadinya. Jadi kalau bertemu kata kerja bisa verb ing, bisa juga verb three. Tergantung konteksnya. Nah ini latihannya cukup simpel. Nomor satu kita kerjakan rame-rame dulu. Ini incorrect. At 12, Sam is eat his lunch. Kata bantunya ini. Jadi setiap soal itu pasti ada kata bantunya. Tugas pertama kita setelah melihat subjek dan verb sama-sama tunggal atau sama-sama jamak, coba lihat kata bantu dalam soal. Dalam hal ini kata bantunya. Nah dia akan bertemu dengan kata kerja eat. Jadi nggak bisa verb one. Harusnya eating verb three. Atau eating verb ing. Atau eaten verb three. Tapi dari segi makna eating yang lebih cocok. Karena kalau is eaten, eaten berarti dimakan. Sam dimakan oleh, oh makan siangnya kan enggak. We are meeting them later today. Ini dia kata bantunya. Diikuti verb ing berarti udah benar. Oke, nah sekarang seperti biasa 3 sampai 10, Dedek pauskan sekitar 2 atau 3 menit saja. Nah, langkah pertama cari kata bantunya. Nomor 3 misalnya, saya anggap sudah selesai ya. The message was took by the receptionist. Kata bantunya yang mana? Ini dia. Ini adalah to be. Bertemu kata kerja lainnya verb to di sini. Padahal harusnya verb three atau verb ing. Nah, dari segi mana yang cocok adalah taken, diambil, pesan itu diambil oleh resepsionis. Taking nggak sesuai. Pesan itu sedang mengambil, nggak nyambung ya. Jadi ini incorrect. Being heard was extremely important to him. Nah, nomor 4 ini kata bantunya yang mana? Ada ini dia. Being, verb being ya, being. To be yang menggunakan ing diikuti verb three. Ini juga benar. Jadi correct. Oh ya, saya lupa lagi itu ada pada halaman 166 ya. The Smiths are built their house on some property that they own in the desert. Kata bantunya adalah to be are. Bertemu kata kerja lain harus verb ing atau verb three. Ini verb one. Harusnya dari segi makna verb three ya build. Oh bukan build ya, building. The Smith sedang membangun ya, membangun rumah mereka. Kalau build jadinya dibangun, nggak cocok. Jadi building harusnya. Yang jelas ini incorrect. It had been noticed that some staff members were late. Kata bantunya yang mana? Ini dia been. Bertemu kata kerja lain, ini verb three. Udah benar. Correct. Ini gimana Pak? Ini to be juga, tapi kan dia bertemu dengan adjektif yang nggak ada masalah. To be boleh bertemu dengan adjektif. Number 7, the report should have been submit by noon. Ini nggak ada garis. Kata bantunya yang mana? Mana to be di sini? Ini dia. Bertemu kata kerja lain harus verb three. Kalau verb ing nggak cocok ya dari segi makna. Nah perhatikan dia digabung dengan topik yang lain. Modal bertemu kata kerja lain bentuk pertama. Have bertemu kata kerja lain bentuk ketiga. Ini bentuk ketiga dari to be. To be bertemu kata kerja lain verb three lagi. Incorrect. Jadi yang salah adalah submitnya. Are the two companies merged into one? Nah ini to be-nya di depan karena kalimat tanya ada tanda tanyanya. Maka kata kerja yang sesudahnya harus verb ing atau verb three. Nah perhatikan kata kerja sesudahnya yang mana ini dia merge. Harusnya merging. Incorrect. He could be, ntar ya saya pindahkan ini dulu. He could be taking 4 courses this semester. Mana kata bantunya? Ada be di sini. Bertemu verb ing udah benar. Correct. The score information has been duplicates on the backup disk. Kata bantunya yang mana? Ada to be di sini yaitu been. Bertemu kata kerja lain harusnya duplicated ya. Kalau dari segi maknanya.
Has bertemu kata kerja lain verb three. Been adalah verb three dari to be, dari to be. Sedangkan be sendiri, ini udah benar. Been, been sudah benar. Nah, been ini kan bagian dari to be. Bertemu kata kerja lain harusnya verb three, bukan verb has. Jadi ini incorrect. Oke, demikian. Nah, kesimpulannya sebelum kita tutup, ada dua hal yang barusan kita pelajari, skill 30 kemarin ya. Have bertemu kata kerja lain harus verb three. Have termasuk di dalamnya has, dia satu paket. Ada lagi had kalau dia bentuk lampau, ada lagi having kalau sedang terjadi. Semuanya bertemu verb three. Nah, barusan yang kita pelajari itu to be, bertemu kata kerja lain boleh verb ing, boleh verb three. Be di sini ada be, been, being, kemudian is, are, was, were, dan seterusnya. Dua hal yang simpel tapi ya kalau nggak hati-hati ya bisa salah juga. Oke, demikian pembahasan kita. Jika ada pertanyaan, silahkan adik-adik tulis di kolom komentar ya. Eh, Satu hal lagi yang saya tambahkan, saya juga punya, oh iya, punya apa ya? Kalau adik ikut berlangganan, jadi YouTube saya ini berlangganan. Hanya Rp20.000 per bulannya, bisa di-cut kapan saja. Adik-adik dapat fasilitas berupa buku PDF, MP3 audionya, kemudian ada juga PowerPoint-nya, terus juga ada beberapa materi lainnya. Dan kalau pertanyaannya akan diprioritaskan, walaupun yang nggak langganan tetap saya jawab. Eh, eh, Silakan ya, jangan lupa share, share, subscribe, dan like. Thank you for your attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.